Anak-anak Indonesia diperkirakan menjadi yatim piatu karena salah satu atau kedua orang tua mereka meninggal akibat terpapar COVID-19. Data Satgas COVID-19 menyebut 11.045 anak menjadi yatim atau piatu. Pada sisi lain, jumlah anak yang terpapar COVID-19 mencapai 350.000 anak dan 777 anak diantaranya meninggal dunia. Lalu apa upaya pemerintah dalam melakukan langkah perlindungan bagi anak yatim piatu korban COVID-19? Bagaimanakah pendataannya? Kita akan bahas bersama Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar. Ya, terima kasih Pak Nahar sudah bergabung di Prime Time Berita 1. Pak Nahar, apa langkah konkret pemerintah sejauh ini dalam merangkul anak-anak yatim piatu akibat COVID-19, Pak Nahar? Ya, terima kasih. Yang pertama, artinya situasi ini gugus tugas saat itu misalnya menyiapkan dua protokol terkait dengan anak, yaitu protokol tata kelola data anak dan protokol pengasuhan anak. Jadi dari sisi pencegahan ini kita sudah melakukan upaya-upaya. Upaya ini sebenarnya adalah sebagai penguatan dari regulasi dan kebijakan yang sudah ada. Jadi regulasi dan kebijakan yang sudah ada itu terkait dengan pengasuhan, biasanya kalau orang tuanya tidak ada atau karena sebab tertentu orang tuanya tidak sesungguhnya ada beberapa pandemi, tentu ini ada pengecualian sehingga beberapa protokol perlindungan anak dibuat dan dua diantaranya adalah untuk mengantisipasi seperti ini. Lalu kemudian langkah lainnya tentu terkait juga dengan pentingnya data. Nah, gugus tugas dan sekarang Satgas COVID sudah memiliki data baik yang terkonfirmasi, yang dirawat atau yang sedang mengisolasi, yang sehat dan yang meninggal dunia. Dari angka-angka tersebut, kalau seandainya kita coba estimasi dari yang meninggal usia misalnya antara 35 sampai 45 tahun, apa yang Iya, Pak Nahar. Pak Nahar disampaikan. Ya. Suara Pak Nahar terputus, Pak. Ya. Bisa diulang lagi, Pak, penjelasannya, Pak? Terkait dengan data tadi? Iya. Oh ya, terkait dengan data itu, tentu data Satgas COVID-19, misalnya kan tiap hari kita bisa update yang terkonfirmasi, yang dirawat, yang sembuh, dan yang meninggal. Nah, kalau yang meninggal misalnya kita estimasi usia 35 sampai 45 tahun yang meninggal, ini angka yang tadi disebutkan misalnya 11.045 bisa tercapai. Hanya yang jadi catatan kita adalah protokol tentang tata kelola data anak ini. Memang untuk kasus-kasus tertentu kita tidak bisa dibuka sedemikian rupa untuk menghindari misalnya anak dengan keluarga yang terkonfirmasi lalu kemudian dia mengalami stigma atau diisolasi dan segala macam, sehingga ini proses data. Ya, Pak Nahar. Ya, Pak Nahar, terkait dengan mekanisme pengumpulan datanya ini seperti apa, Pak? Karena bisa jadi masih banyak anak-anak di luar sana yang mereka kehilangan kedua orang tuanya karena COVID, tapi belum terdata. Data ini tentu yang tadi kita mungkin bisa mengestimasi dari angka yang meninggal. Lalu kemudian kita juga tadi diberitakan ada Purwakarta, Kutai Barat, lalu kemudian Sragen, ada beberapa tempat. Artinya bahwa daerah juga lalu memantau, lalu kemudian mendata. Nah,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengkomunikasikan ini dengan pemerintah daerah melalui surat edaran, lalu kemudian tentu memperhatikan protokol yang di atas, tentu bekerja bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah yang terkait di daerah untuk melakukan pencatatan ini. Dan ini masih terus berproses untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan beberapa tempat sudah melaporkan, tapi itu masih terus kami pantau dan perkembangannya tentu ini menyesuaikan dengan laporan-laporan yang ada di masyarakat juga. Oke, jadi tidak hanya memantau data harian yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi juga memantau langsung di masyarakat begitu Pak ya, untuk bisa jemput bola lah untuk data. Iya betul. Anak-anak betul. yang Dan kami siapkan, dan kami siapkan juga beberapa POM yang sedang kami komunikasikan, dan tidak lama lagi nih kami akan segera melakukan rapat koordinasi nasional untuk memastikan bahwa kalau ditemukan hal seperti ini bisa langsung dicatat lalu kemudian ditindaklanjuti. Oke, Pak Nahar, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga terkait khususnya dalam usaha pendampingan anak yatim piatu korban COVID ini, Pak? Ya, kembali lagi ke dua protokol tadi yang tadi saya sebutkan. Jadi dari pendataan itu ada penekanan tidak bisa sendiri. Jadi karena nanti pemanfaatan data yang kalau kita bicarakan soal anak yatim piatu atau yatim piatu, ini juga kan tidak semua lembaga, tidak semua orang punya kepentingan soal ini, sehingga nanti terkait dengan pengelolaan datanya juga itu antar lembaga-lembaga yang punya kewenangan di situ. Lalu kemudian yang kedua, untuk penanganannya ini juga sudah dibuat aturan seperti dalam protokol B2 tanggal 30 April 2020, di mana ketika misalnya ada anak yang akhirnya misalnya kedua orang tuanya atau salah satunya meninggal dunia, ini pihak-pihak mana saja yang harus melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ini menjadi penting ketika misalnya di tahap awal, misalnya anak atau orang tua yang misalnya karena terpapar lalu kemudian dinyatakan positif, pilihannya dua. Satu, harus isolasi mandiri. Ketika isolasi mandiri, kalau seandainya yang anaknya negatif, kedua orang tuanya positif, tentu ini juga harus ada langkah-langkah. Apalagi kalau seandainya ada salah satu atau kedua orang tuanya meninggal, ini prosedur ini yang harus dilaksanakan bersama-sama di daerah. Ya, Pak Nahar, selain pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup dari si anak, ini kan kebutuhan atau pendampingan psikologis juga sangat diperlukan. Bagaimana peran dari pemerintah sendiri, Pak? Ya, ini sangat penting ya, karena kehilangan orang tua akan menjadi beban, bukan hanya fisik ya, kesehatan, tetapi juga psikis gitu. Biasanya anak kalau terpisah dengan kedua orang tuanya, apalagi di masa-masa pandemi, maka akan berkaitan dengan tiga hal. Satu, pola kehilangan gitu ya. Pola kehilangan itu anak bisa kehilangan permanen karena tadi orang tua salah satu atau kedua orang tuanya meninggal. Kehilangan sementara, misalnya anak negatif, kedua orang tuanya positif, lalu kemudian mengalami isolasi mandiri, lalu kemudian untuk sementara waktu anak ini terpisah. Beberapa kasus misalnya anak di rumah harus melakukan aktivitas sendiri, sedangkan orang tuanya berada di rumah sakit. Lalu kemudian yang kedua, kedekatan anak dengan orang tua ini yang harus mendapat perhatian khusus, karena misalnya untuk kelompok usia tertentu tentu penanganannya tidak bisa sama seperti orang dewasa, sehingga tiga dampak ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu maka beban fisik dan psikis itu menjadi perhatian
Ya. Dan tentu pendampingannya di Pak Nahar, daerah singkat itu saja. misalnya ada psikolog di pusat pembelajaran keluarga. Oke, Pak Nahar, langkah pemerintah dalam mengajak masyarakat dari untuk dinas merangkul sosial. anak-anak yatim piatu seperti apa, Pak Nahar? Ya, ini gerakan-gerakan masyarakat, keluarga dan masyarakat yang sudah baik ini harus didukung gitu ya. Contoh beberapa kasus yang muncul, lalu kemudian lingkungan terdekatnya langsung memberikan support gitu ya kepada anak-anak yang terpisah dengan orang tuanya, ini yang perlu terus didorong. Beberapa program misalnya terkait dengan program bersama jaga keluarga kita berjarak gitu ya, itu juga menyiapkan masyarakat untuk ikut terlibat mengawasi dan mendampingi. Gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat itu juga diarahkan untuk mendeteksi persoalan-persoalan seperti itu. Jadi keluarga dan masyarakat perlu kita terus kuatkan sehingga kehilangan orang tua bagi anak tidak lantas menyebabkan anak ini menghadapi masalah yang lebih serius lagi, misalnya dibawa oleh orang yang tidak kita ketahui gitu dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nahar atas waktunya. Selamat kembali berakhir pekan. Terima kasih Pak Nahar.